Mas Bobi, jadi saya bisa menjawab bahwa genre ini memang road movie. Tapi road movie yang kita maksudkan itu sebetulnya memang Yuka melakukan perjalanan tentu dari Jakarta sampai akhirnya tiba ke Jepang. Dari Jepang, dia tuh kebetulan tujuannya ke Osaka pertama kalinya, sampai akhirnya dia menemukan ke kota bernama Shiga, kota kecil di Jepang. Kemudian kalau untuk kendaraannya apa, tentu saja ini adalah kendaraan dalam bentuk filosofi yang akan kami rangkum dalam film ini gitu sih. Itu lebih ke bagaimana Yuka akan mendapatkan satu mimpinya dia di kota Shiga itu berdasarkan runtunan dari gambar ilustrasi warisan dari kedua orang tuanya. Berbekal dari itu sih. Itu kurang lebih. Oke, thank you. Apakah sudah cukup jelas? Kita langsung saja. Ada media lagi yang ingin bertanya? Boleh mengangkat tangannya. Ada? Dari sudut sebelah sana? Oke. Boleh disampaikan nama dari media mana? Pertanyaannya apa? Terima kasih sekali dari KPU untuk pertanyaan satu aja mungkin untuk lokasi-lokasi yang memiliki di Jepang gitu kan mungkin ada banyak lokasi. Apakah mudah atau mungkin sulit tantangannya apa ketika harus mendapatkan izin dari lokasi-lokasi yang mungkin keseruannya seperti apa soalnya untuk bisa mendapatkan lokasi yang diinginkan begitu atau mungkin sempat memilih lokasi A tapi karena bisa harus cari alternatif lain untuk bisa seperti apa. Terima kasih. Oke, siapa yang mau jawab atau mau nanya spesifik ke siapa Pak? Siapa aja yang kompeten? Oke, jadi ini perihal perizinan ya, mungkin tantangan pada saat perizinan lokasi syuting yang berada di luar negara kita. Mungkin bisa saya wakili ya. Jadi untuk perizinan lokasi kita akan sekitar 75% di kota Shiga, satu kota kecil di Osaka, provinsi Jepang, negara Jepang, yang memang itu belum banyak dieksplor di film, bukan hanya di Indonesia tapi di film belahan dunia manapun belum pernah mengeksplor Shiga dengan keindahannya. Kalau untuk perizinannya, kebetulan memang Ibu eksekutif produser kita sudah ke sana, sudah melobi dengan pemerintah, sampai akhirnya teman-teman media saksikan tadi videonya itu istilahnya mereka itu empatinya Shiga yang sangat menyambut kita dengan baik gitu sih. Tapi untuk perizinan lokasi sih aman semuanya karena berkat bantuan Bu Juli selaku eksekutif produser kita berkoordinasi dengan pihak Monas gitu. Asik, jago lobby Ibu. Manis-manis jago lobby. Oke, thank you Kak. Mungkin ada lagi media yang ingin bertanya? Satu media lagi saja supaya kita bisa lanjutkan kemudian ke sesi berikutnya. Mohon maaf nih, waktunya soalnya lumayan terbatas ya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh langsung saja mengangkat tangannya. Iya. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Saya ada dari Warna Kota. Mau nanya ke Elsa kayaknya, Eca. Ya, mau nanya, katanya tadi perannya Yuka ini cukup berbeda gitu sama karakter pribadi kamu sendiri. Mau tahu mungkin ya Yuka ini introvertnya itu seperti apa gitu, sampai akhirnya kan tadi bilang dia nggak bisa mengeluarkan apa yang dia rasa, dia selalu mendam gitu. Mungkin latar belakangnya Yuka sendiri seperti apa, tadi kita juga kurang jelas juga, sampai akhirnya dia tuh sulit untuk menyampaikan apa yang dia rasa sampai akhirnya dipendam. Pas selama ini mungkin aja buat menggali emosinya itu seperti apa supaya bisa jadi yang seperti Yuka gitu, karena kan karakter berbeda banget jadi Eca sama Yuka yang masih. Oke, bisa langsung dijawab ya. Jadi maksudnya seberapa jauh karakter Yuka? Oke. Kak, panjang banget pertanyaannya. Ini enggak. Tapi sebenarnya kalau Yuka ini orangnya kompleks banget kan. Dia itu mengalami banyak kejadian yang berat sejak dari kecil. Kedua orang tuanya itu udah nggak ada, jadi korban tsunami kan Kak. Terus habis itu Yuka ini di adopsi sama Kak Abun. Jadi tangki cintanya terisi lagi. Tapi terus Kak Abun ini sosok ibu pengganti yang di hidupnya Yuka ternyata harus pergi juga. Nah di situ akhirnya Yuka memulai perjalanannya untuk menemukan diri sendiri. Sebenarnya kalau kakak tanya Yuka itu introvert atau enggak, Yuka tuh bukan yang introvert, pemalu atau gimana gitu. Yuka tuh tahu apa yang dia mau dalam hidupnya. Yuka tuh mandiri banget.
karena dia udah diterpa banyak masalah dari kecil, jadi orangnya dia kuat, dia tahu kok apa yang dia mau. Cuman dia lebih ke kehilangan arah aja sih kak, makanya dia kembali ke Jepang itu mau menjalankan sebuah misi untuk mencari sebenarnya apa sih hidupnya si Yuka ini. Apalagi ya tadi kak katanya. Oke, so is it different? Bagaimana karakter Yuka ini berbeda dengan karakter sebenarnya kamu, dan bagaimana cara kamu menyeimbangkan atau menemukan find the balance? Oke, sebenarnya kalau Yuka sama Echa itu kalau yang appear di media, di TV gitu, kan very bubbly, cheerful banget gitu. Tapi aku bisa relate sama Yuka, aku ngerti Yuka itu datangnya dari mana. Tapi aku nggak sesedih itu. Aku juga ada tapi sedihnya. Aku bisa mengerti Yuka perasaannya apa. Jadi waktu reading itu aku berusaha mengerti sih, berusaha menggali. Karena kan aku nggak pernah mengalami kejadian seperti itu ya. Jadi kalau dibayangin kenapa ya Yuka itu mengalami kejadian yang segitu besar dan susahnya, tapi kok nggak kepahitan ya dalam hidupnya. Kok masih bisa berteman ya. Kok masih punya mimpi gitu. Oke, jadi berusaha menempatkan diri dan berempati begitu ya terhadap posisi Yuka saat sebagai peran Yuka itu sendiri ya, supaya you can find the balance. Oke, menarik sekali. Thank you so much Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir deh, aku juga pengen closing statement. Oke? Untuk semuanya yang ada di sini, berikan 3 kata yang menggambarkan film ini wajib ditunggu penayangannya di tahun depan. 3 kata. Ayo, 3 katanya nyambung nggak? Ya? 3 katanya nyambung. Ya, boleh nyambung, boleh nggak nyambung, asal bukan cinta yang putus ya. Ya udah kakak duluan deh. Aku di sini jauh. Kamu kak. Nyari contekan dulu ya. Ayo, aku 3 kata: kekeluargaan, persahabatan, cinta. Yes, oke, next. Ayo. Ayo nonton Where the Rainbow Ends. Asik, oke next. Panjang banget itu kak 3 kata. Adalah bonus, gak apa-apa, hari spesial. Aku mencari arti hidup ada. Aku naik baju saya. Apa tuh? Artinya tahun depan jangan lupa nonton ya. Asik, oke. Menurut aku intens, seru, dan emosional. Wow, deep banget nih. Oke, terus lanjutin dulu. Film tentang perjalanan. Film tentang perjalanan. Oke, ayo Kak. Rumah yang sesungguhnya. Wow, itu nih. Aduh, kayaknya udah gak sabar ya. Karena dari tadi kayaknya kita tuh di-kiss gitu, kayak dikasih kisi-kisi, tapi gak dikasih keseluruhan ya. Jadi malah kayak penasaran banget gitu pengen nonton. Oke, nah untuk itu tenang saja Bapak Ibu sekalian, aku pengen ngajak kita berpantun kesini dulu deh kalau gitu deh. Oke.